Berikutnya adalah proses pembuahan atau fertilisasi dan kehamilan. Ya. Ini adalah ovum, ini adalah sperma. Ovum ini nanti akan dibuai oleh sperma, yang membuai hanya kepalanya ini saja. Ovum yang sudah dibuai oleh sperma namanya sigot. Jadi sigot itu ovum atau sel telur yang sudah dibuai. Terus sigot ini nanti selnya akan membelah menjadi banyak sekali, membentuk bulatan yang disebut dengan morula. Kemudian bagian tengah morula ini menepi sehingga tengahnya menjadi berlubang seperti ini. Ini disebut blastula. Kemudian bagian atasnya melekuk ke dalam, ya, melekuk ke dalam menjadi bentuk seperti ini. Ini disebut dengan gastrula. Setelah itu kemudian sel-sel ini yang asalnya sama kemudian membentuk diferensiasi atau spesialisasi. Ya. Daerah ini menjadi kepala, daerah ini menjadi dada, daerah ini menjadi perut, ini menjadi kaki. Akhirnya terbentuklah embrio. Terus tumbuh berkembang 9 bulan 10 hari. Nah, ini gambar janinnya asli ini ketubannya, ya, ini tali pusatnya, ini plasentanya. Ya. Nah, inilah gambar sperma. Ini kepalanya, inilah nanti yang akan membuai ovum. Ini ekornya sebagai alat gerak. Kalau dia bergerak, maka dia akan memberikan gaya dorong ke belakang, ya, sehingga kepalanya bisa maju ke depan. Pembuahan atau fertilisasi terjadinya di tuba Fallopi. Dulu sudah kita bahas, ya, ovum hanya akan dibuai oleh satu sperma. Jadi satu ovum itu nanti akan diperebutkan oleh jutaan sperma. Tetapi yang berhasil membuai ovum hanya satu sperma saja. Nah, bagian sperma yang membuai ovum hanya kepalanya ini saja. Nanti ekornya akan putus di luar. Nah, ovum yang telah dibuai namanya sigot. Sigot terus tumbuh berkembang lewat morula, blastula, gastrula tadi menjadi embrio. Terus embrio menempel atau implantasi di rahim bagian endometrium. Ya. Sekarang tahap perkembangan embrio. Ya, ini 3 bulan pertama alat-alat tubuh yang tumbuh ini. Silahkan dipelajari sendiri, dibaca sendiri. Ya. 3 bulan kedua atau trimester kedua alat-alat tubuh yang tumbuh ini. Dibaca sendiri. Ya. 3 bulan ketiga alat-alat yang tumbuh ini. Silahkan dibaca sendiri. Ya. Nah. Berikutnya ini saat hamil biasanya, ya, sang ibu memeriksakan kandungannya menggunakan USG, ya. USG ultrasonografi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan janin selama proses kehamilan. Jadi dengan alat USG ini nanti akan bisa diketahui bagaimana denyut jantungnya normal apa tidak, bahkan bisa mengetahui jenis kelaminnya. Ya. Teknologi USG adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan gelombang ultrasonik. Ya, gitu. Nah, sekarang fungsinya ketuban atau amnion. Ini secara lengkap, ya. Memberi ruang gerak pada bayi, pelindung janin dari benturan, cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, inkubator atau pengatur suhu alami, membantu proses kelahiran. Kemudian pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Itulah fungsi ketuban secara lengkap. Ya. Kemudian proses kelahiran. Ya. Proses kelahiran dipicu oleh tingginya hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini di samping untuk mempertebal rahim juga untuk memicu kelahiran. Nah, hormon oksitosin dan hormon prostaglandin ini fungsinya untuk meningkatkan frekuensi kontraksi dari otot uterus, otot rahim. Ya, jadi otot rahimnya akan berkontraksi, kontraksinya itu dipicu oleh hormon ini. Kontraksi otot rahim itu dimulai dari atas ke bawah, jadi mendorong bayi dari atas ke bawah. Nah, sehingga akan timbul gaya gesek. Nah, gaya gesek itu terjadi antara bayi dengan cairan plasenta atau dengan dinding rahim dan dengan saluran serviks. Ya.
Arah gaya gesek itu dari bawah ke atas. Kalau gaya dorong tadi dari atas ke bawah, kalau gaya gesek dari bawah ke atas, jadi berlawanan. Gaya gesek ini diperkecil oleh oksitosin dan cairan ketuban. Jadi cairan ketuban ini kan bisa melicinkan sehingga memperkecil gaya gesek. Nah, ini gambarnya ya. Ini bayinya, ini rahimnya atau uterusnya, ini adalah serviknya, mulut rahim, ini vagina ya. Inilah arahnya gaya dorong dari atas ke bawah. Ini arah gaya gesek ya, arah gaya gesek. Gaya geseknya ini arahnya dari bawah ke atas, jadi berlawanan dengan gaya dorong. Gaya geseknya ada dua, gaya gesek bayi dengan rahim, ya, dan gaya gesek bayi dengan serviks atau mulut rahim ini. Ya. Berikutnya macam-macam bayi kembar. Ya, yang pertama kembar disigot. Di itu dua, sigot, ya, telur yang sudah dibuai tadi. Ini terjadi karena ada pengeluaran ovum, pengeluaran telur lebih dari satu. Harusnya ovarium itu mengeluarkan telur sebulan sekali itu hanya satu, entah yang kiri entah yang kanan. Tapi ini mengeluarkan lebih dari satu, misalnya dua. Terus tiap sigot itu nanti akan hidup di kantong ketuban yang berbeda. Plasenta dan tali pusatnya sendiri-sendiri. Jadi bayi itu nanti hidup sendiri-sendiri di tempat sendiri-sendiri. Nah ini, kembar disigot. Nih sel telurnya dua, masing-masing dibuai oleh sperma yang berbeda. Kemudian ini tumbuh menjadi bayi ini tumbuh menjadi bayi ini. Kantong ketubannya sendiri-sendiri, ya toh, plasentanya sendiri-sendiri. Nah, ya, ini otomatis tali pusatnya juga sendiri-sendiri. Itu namanya kembar disigot. Kemudian kembar monosigot. Kembar monosigot itu dari satu ovum dan satu sperma. Satu ketuban dan satu plasenta. Disebut pula dengan kembar identik. Nah, inilah gambarnya kembar monosigot. Dari satu ovum dibuai oleh satu sperma, terus dia membelah, terpisah menjadi dua, pecah menjadi dua sigotnya. Sehingga masing-masing tumbuh menjadi bayi sendiri-sendiri. Hidup di dalam ketuban yang sama, plasentanya satu, sama. Tapi tali pusatnya sendiri-sendiri. Itu namanya kembar monosigot. Ya. Dan yang ketiga, kembar siam. Nah, kembar siam ini disebut pula dengan kembar dempet. Kembar siam ini adalah dua bayi kembar yang bagian tubuhnya ada yang menyatu. Misalnya bagian perutnya, atau bagian dadanya, atau bagian bokongnya, ini menyatu. Jadi sebenarnya ini itu termasuk kembar monosigot. Ya. Tetapi ada bagian tubuhnya yang menyatu. Itulah kembar siam atau kembar dempet. Ya. Nah, demikian anak-anak, silakan rangkuman dibuat atau kesimpulannya. Ya, rangkumannya silakan dibuat untuk mempermudah dalam mempelajari, dalam menghafalkan. Ya. Selanjutnya silakan kamu kerjakan soal-soal berikut ini supaya lebih memahami materi ini. Ya, ini soal-soal diskusi, silahkan kamu kerjakan, ditulis, dikerjakan ya. Kemudian kelanjutannya ini, silahkan nanti ditulis soalnya dan dikerjakan. Kalau ada kesulitan-kesulitan bisa tanya kepada temannya. Kelanjutannya ini ya, silahkan nanti ditulis untuk dikerjakan. Ya, selanjutnya ini silahkan nanti ditulis untuk dikerjakan ya. Nah ini terakhir ya, jadi ada 35 soal, silahkan nanti ditulis dan dikerjakan. Sekian, terima kasih.